selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kak Seruga, Basengat Kak Jibata, arus. Oke, baik sahabat Uhing dimanapun Anda berada. Kali ini saya jalan-jalan ke Museum Negeri Kalimantan Barat ya. Oke, adapun Museum Negeri Kalimantan Barat ini berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Dan posisi museum ini berada tepat di rumah dinas gubernur ya, berada tepat di rumah dinas gubernur Provinsi Kalimantan Barat. Nah, ini bisa sahabat lihat. Ini posisi museum negeri ini, Museum Negeri Kalimantan Barat ini tepat berada di Jalan Ahmad Yani. Itu yang di depan saya itu Jalan Ahmad Yani. Oke, coba kita masuk ke dalam. Kita melihat kondisi dan keberadaan Museum Kalimantan Barat ini. Oke, sahabat Uhing dimanapun Anda berada, ikuti terus video ini ya. Jangan dilewatkan, jangan di skip. Dan jangan lupa untuk mendukung kami dengan cara like, subscribe, share, dan komen video ini di media-media sosial Anda. Oke, ini ketika Anda berada di museum ini, yang langsung terlihat itu ini ada tugu etnis terbesar. Ini tugu etnis terbesar yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Ini tugu patung orang Dayak dan orang Melayu ya. Orang Dayaknya memegang mandau dan suku Melayunya atau orang Melayunya ada keris. Ya, orang Dayaknya ada mandau di pinggangnya dan orang Melayunya juga ada keris yang terselip di pinggang. Nah, ini sahabat lihat. Oke, kita coba ke dalam, sahabat. Nah, oke, jadi jikalau Anda sedang berada di Kota Pontianak, tidak ada salahnya Anda untuk mengunjungi museum ini ya, Museum Kalimantan Barat ini. Nah, ini di depannya juga banyak relief ini, sahabat. Banyak relief. Ini mungkin relief zaman Jepang nampaknya ya. Sahabat lihat banyak relief di sini. Nah, ini. Nah. Ini nampaknya kemungkinan besar Sultan Pontianak ya. Yang besar Sultan Pontianak yang pertama ini. Ini yang di tengah-tengah. Coba kita skip dulu. Ini dia. Ya. Oke, kita ke sebelah lagi, sebelah kiri. Nah, ini ada tulisan museumnya ya. Ini ada tertulis Museum Kalimantan Barat. Nah, kemudian di depan museum ini ada dua meriam ya. Nah, di sebelah kanan dan kiri masuk ini ada dua buah museum. Ada dua buah meriam. Nah, ini yang sebelah kanan masuk. Kemudian yang sana sebelah kiri masuk itu sana. Itu. Kita lihat dulu tulisannya, tulisan di meriam ini. Meriam VOC ya. Wah, ini meriam VOC asal kapal perang VOC. Bahan besi tahun pembuatan tahun 1718. Tahun pembuatan tahun 1708. Panjangnya 196 cm, beratnya 700 kg. Keterangan hibah ahli waris Kerajaan Tayan Kabupaten Sanggau tahun
1983. Dan di bawahnya tulisan bahasa Inggris ya, VOC Cannon, origin VOC warship, kapal perang VOC, material iron, besi, manufacturing year, tahun buatan 1718, length, panjang sama. Ada bahasa Inggris semuanya. Sebentar, kita coba lihat yang sebelah kiri masuk. Kali ini beratnya 700 kg. Dihibah, keterangan hibah ahli waris Kerajaan Tayan pada tanggal tahun 1943. Coba kita lihat yang sebelah kiri. Ini dari Kerajaan Tayan ya. Yang sana. Sebelah kirinya kita lihat. Oh, dari Tayan juga. Meriam asal kapal perang VOC, bahan besi dibuat tahun 1708, ukuran panjang 196 cm, berat 700 kg. Keterangan hibah ahli waris Kerajaan Tayan Kabupaten Sanggau tahun 1983. Sama ya, sama, beratnya 700 kg juga. Oke. Ya, di depan juga dekat bendera nampaknya ada juga meriam sana ya. Bisa sahabat lihat, karena ada meriam juga. Oke, kita coba dalam. Nah, ini karena masih pagi ya, masih tutup. Kalau Anda ingin, kalau saya datang di sini masih pagi ya, ini masih ditutup ini sahabat, nggak apa-apa. Nah, ini dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Museum Negeri Kalimantan Barat diresmikan kelembagaannya pada hari Sabtu tanggal 2 April 1988 di Pontianak oleh Sekretaris Jenderal Depdikbud, Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bambang Triantoro. Sebentar, kita lihat di sini. Nah, ini relief ya. Nah, ini nampaknya nih relief Keraton Kota Pontianak ini. Kita lihat dulu. Nah, ini Istana Kadriah Pontianak. Istana Kadriah terletak di Kampung Dalam Bugis, Kota Pontianak. Tepatnya di daerah persimpangan Sungai Landak, Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Kapuas. Istana ini pertama kali dibangun pada tahun 1771 Masehi oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri yang merupakan Sultan pertama Pontianak ya. Istana ini telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pertama kali didirikan. Bangunan yang ada sekarang, konstruksi bangunan keraton menggunakan struktur rangka kayu belian dengan arsitektur tradisional Indonesia, yakni beratap tumpang 3 dipadukan dengan arsitektur Eropa, Arab, dan Cina. Bagian atas atap berbentuk genta bermahkota dan bagian depan atas dibuat balkon atau anjungan. Istana keraton ini terdiri dari 5 ruangan pokok, yaitu anjungan, balairung, kantor dan ruang kerja Sultan, ruang singgasana, dan kamar tidur Sultan dan keluarga. Ukuran istana panjang 2,80 meter, lebar 1,25 meter, tinggi 1,33 meter, luas 2,92 meter persegi. Oke. Ini besar ya, sahabat lihat. Ini adalah Istana Kadriah Pontianak, Sultanan Pontianak ya. Nah, kita lihat lagi sebelahnya. Ini Keraton Gusti Muhammad Sunan Ketapang.
Wah, harus sahabat lihat. Keraton Gusti Muhammad Sunan Ketapang. Keraton Gusti Muhammad Sunan terletak di Jalan Pangeran Kusuma Jaya, Kelurahan Mulia, Kabupaten Ketapang, dengan posisi menghadap ke Sungai Pawan. Nah, ya, istana ini dibangun oleh Pangeran Mas yang kemudian menjadi penembahan Gusti Muhammad Sunan. Istana ini kemudian dirombak pada tahun 1924. Konstruksi bangunannya menggunakan struktur rangka kayu belian bercat kuning yang berdiri di atas tiang-tiang kayu. Nah, mantap. Bisa sahabat lihat kalau datang ke sini, silakan dilihat tulisannya lebih lengkap, sahabat. Nah, lihat lagi sebelahnya. Nah, ini Keraton Aman Tubilah Mempawah. Nah, bisa sahabat lihat tulisannya ya. Tulisan keterangannya kalau sahabat berkunjung ke sini. Ini Keraton Mempawah. Kemudian yang ini kita lihat lagi, Istana Awat Sihubilah Sambas. Wah, terletak di Desa Dalam Kaum, tepatnya di pertemuan Sungai Sambas Kecil dan Sungai Teberau, di sebidang tanah yang disebut Muare Ulakan. Oke. Bisa sahabat lihat lebih lengkap kalau sahabat datang ke sini. Istana Sambas. Ya, kita lihat ke sebelah sana lagi. Nah, ini rumah betang ya. Rumah betang Kota Pontianak nampaknya. Rumah betang Sutoyo atau rumah betang yang lama ya. Rumah betang merupakan bangunan dengan garis-garis geometris sederhana dan lugas dengan bangunan berbentuk barisan kolom-kolom berjajar menggunakan pola grid yang teratur dan terarah dengan struktur bangunan tinggi. Konstruksi bangunan rumah betang menggunakan struktur rangka kayu, dinding dan lantainya dibuat dari papan yang disusun rapat, namun lantai teras atau pante dibuat dari kayu bulat yang disusun agak jarang. Atap rumah betang dibuat dari sirap dan juga dari daun rumbia dan seng. Atap rumah ini berbentuk pelana, berpola linear simetris. Rumah betang terdiri dari beberapa bagian ruangan, yakni teras, serambi, ruangan inti atau bilik, dan ruang dapur. Nah, oke. Ini rumah betang Sutoyo ya. Kita sahabat lihat. Ya. Kalau ini Keraton Ismahayana Landak. Ya. Nah, jadi di Kabupaten Landak juga ada keraton. Sebentar, kita cari Keraton Sintang. Keraton, wah ini dia Keraton Al-Mukarramah Sintang ya. Nah, Keraton Sintang ini ada Museum Darajuanti di Sintang ya. Keraton Al-Mukarramah terletak di Jalan Darajuanti, tepatnya di daerah pertemuan Sungai Melawi dan Sungai Kapuas, Kampung Kapuas Kiri Hilir sekarang. Keraton ini didirikan pada sekitar abad ke-13, itu kurang lebih tahun 1262 oleh Demong Irawan yang bergelar Jubair Irawan I. Yang mulia adalah keturunan ke-9 dari Aji Melayu. Pada masa kerajaan Sintang Hindu, istana ini dibangun dengan berarsitektur rumah panjang. Setelah menganut agama Islam, terutama pada masa pemerintahan Raden Abdul Bahri Danu pertama, istana yang baru dibangun pada sekitar tahun 1937 dengan nama Istana Al-Mukarramah.
Konstruksi bangunannya menggunakan struktur rangka kayu belian, tetapi pondasi tiang bersepatu beton, atap sirap yang diperkuat plafon dari semen asbes dan dinding berlapis semen. Bangunan utama istana terdiri dari serambi depan, ruang tamu, ruang pribadi sultan, dan serambi belakang. Oke. Ya. Ini bisa sahabat lihat kalau datang ke sini ya. Nah, di situ juga ada ruang kelas, katanya taman kanak-kanak atau TK Dara Juwanti juga ada di Keraton Al Mukarramah Sintang ini. Nih, sahabat lihat. Ini Keraton Sintang. Nah, yang ini kita lihat keraton apa ini? Oh, Rumah Limas ya. Oke, ini Rumah Limas, sahabat. Nah, ini di dalam, kita lihat lagi bangunan sebelah dalam ini. Bisa sahabat lihat keterangan di sini jangkar ya. Wah, ini jangkar nih. Nah, ini namanya jangkar. Jangkar ini terbuat dari besi. Ini jangkar. Lihat jauh jangkar. Nah, ya, jangkar. Jangkar armada dagang kapal asing nih. Jangkar objek itu jangkar armada dagang kapal asing abad ke-16. Bahannya besi, panjangnya 450 cm, lebar 300 cm, berat kurang lebih 2.500 kg. Situs pesisir Pantai Pemangkat, Kabupaten Sambas. Tahun penemuan atau ditemukan tahun 1983. Ini jangkar. Nah, kemudian yang dalam itu ini perahu ya, perahu orang Melayu Pontianak. Nah, itu. Kita lihat lagi sebelah sana. Nah, ini perahu Tambe, terdiri dari 2 buah sampan yang dirangkai jadi digandeng menjadi satu ya. Merupakan alat transportasi masyarakat suku Dayak Taman di Kapuas Hulu. Ya, pada dasarnya orang suku Dayak itu semuanya pakai perahu ya. Kapuas Hulu digunakan pada upacara adat, seperti penjemputan tamu, mengantar pengantin maupun gawai lainnya. Mempunyai perlengkapan yaitu bendera panjang aneka warna, bendera pendek aneka warna, bendera merah putih, hiasan kayu, titiran kayu, janur artifisial, daun ribu-ribu artifisial. Nah, ini perahu Tambe. Ya. Nah, ini miniatur rumah lanting. Nah, sahabat. Jadi di Museum Negeri Pontianak ini juga ada miniatur rumah lanting ya. Ini tempat tinggal suku bangsa Melayu yang bermata pencarian pokok sebagai nelayan. Dibangun di atas sungai, pada bagian bawah rumah diberi kayu bulat dan di salah satu sisi rumah diikatkan tali untuk menahan rumah agar tidak terbawa arus serta hanyut. Jenis rumah ini umumnya
terdapat di Kabupaten Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Nah, ini dia miniaturnya. Tuh miniatur rumah lantingnya. Ya. Nah ini kita lihat dulu. Ini lumbung padi nampaknya nih. Nah, lumbung atau dango padi. Ah, ini dia lumbung padi ya. Lumbung padi atau dango padi adalah tempat menyimpan padi setelah panen. Kemudian naik dango adalah upacara adat menaikkan padi ke atas dango atau menyimpan padi, naikkan padi ke atas dango atau lumbung untuk disimpan. Padi dikeringkan sebelum disimpan di dalam lumbung. Pemilik padi akan menyisihkan beberapa bagian padi tersebut untuk keperluan sehari-hari. Setelah panen, upacara ritual naik dango diadakan sebagai rasa syukur kepada Jibata atau Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen yang melimpah. Upacara naik dango dilakukan secara turun-temurun ya. Nah, ini upacara naik dango dilakukan secara turun-temurun. Nah, ini dia lumbung padi. Oke, ini miniaturnya. Lumbung padi ini ada untuk ini gunanya ini supaya tikus atau binatang itu tidak masuk ke lumbung ya ketika padi sudah disimpan di lumbung. Nah, dari tanah tahan di situ. Ini hanya miniaturnya sahabat. Oke, baik, demikian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk perhatian sahabat semuanya. Dan jangan lupa untuk mendukung kami dengan cara like, subscribe, share, dan komen video ini di media-media sosial Anda. Dan jikalau Anda kurang puas dan ingin datang ke sini, ya silakan datang ke Jalan Ahmad Yani ya, ke Museum Kalimantan Barat ini, terletak di Jalan Ahmad Yani, Kota Pontianak, berhadapan langsung dengan Rumah Dinas Gubernur Kalimantan Barat. Oke, demikian dulu video kita. Terima kasih untuk sahabat semuanya yang sudah menonton. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Pasengat Kak Jibata. Arus. Semoga kita sehat selalu, sukses selalu, panjang umur, dan banyak rezeki. Amin.